Halo generasi smart, kali ini kita akan belajar biologi mengenai organ ekskresi kulit. Bersama saya, Rahmawati Latif. Yuk simak video ini sampai selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mampu memahami struktur dan fungsi organ kulit. Generasi smart, perhatikan penjelasan berikut. Kulit atau integumen merupakan lapisan terluar dari tubuh kita. Kulit mengekskresikan keringat, juga mempunyai fungsi spesifik sebagai pelindung tubuh dari segala bentuk rangsangan. Secara khusus, fungsi kulit sebagai berikut. Yang pertama, sebagai fungsi perlindungan, melindungi tubuh dari kerusakan-kerusakan fisik, radiasi sinar matahari, zat kimia, iritasi, dan mikroorganisme. Yang kedua, sebagai pengatur suhu tubuh. Kelenjar keringat dan pembuluh darah berfungsi mengatur dan mempertahankan suhu tubuh. Yang ketiga, sebagai penerima rangsang. Kulit menerima rangsang dari luar berupa rangsangan sentuhan, rabaan, perubahan suhu, dan tekanan. Dan yang keempat, fungsi metabolisme. Dengan bantuan sinar matahari mensintesis vitamin D dan tempat penyimpanan lemak sebagai cadangan makanan atau sumber energi cadangan. Generasi smart, berikutnya struktur kulit. Berdasarkan strukturnya, kulit terdiri atas beberapa lapisan, yaitu epidermis atau kulit ari, yang kedua dermis atau kulit jangat atau korium, dan yang ketiga hipodermis atau subkutaneus. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, epidermis. Epidermis merupakan kulit bagian terluar yang tersusun atas sel-sel epitel pipih berlapis banyak dengan susunan yang rapat, mengalami keratinasi, dan tidak memiliki pembuluh darah. Ketebalan epidermis merupakan penentu dari ketebalan kulit. Kulit yang paling tebal terdapat pada telapak kaki, telapak tangan, ujung jari yang terdiri atas 5 lapis, yaitu yang pertama, stratum corneum atau lapisan tanduk. Ini merupakan lapisan terluar dari epidermis yang tersusun atas sel-sel mati yang telah mengelupas. Yang kedua, stratum lucidium. Ini merupakan lapisan epidermis yang bening. Yang ketiga, stratum granulosum merupakan lapisan epidermis yang mengandung pigmen melanin. Selanjutnya, stratum germinativum atau biasa juga disebut stratum spinosum atau stratum basal, daerah tempat terjadinya proliferasi atau perbanyakan sel. Yang kedua, dermis. Pada dermis terdapat akar rambut, pembuluh darah, ujung saraf, kelenjar keringat atau glandula sudorifera, dan kelenjar minyak atau glandula sebasei yang letaknya berdekatan dengan akar rambut dan berfungsi untuk meminyaki rambut. Kelenjar keringat terdiri atas 2 macam. Yang pertama, ada ekrin. Merupakan kelenjar keringat yang tersebar luas ke seluruh tubuh, terutama pada kaki, telapak tangan, dan dahi yang menghasilkan keringat yang encer dan tidak berbau. Yang kedua, ada apokrin.
Penghasil keringat dengan kandungan lemak dan pekat terdapat pada folikel rambut dan kulit kepala. Keringat yang dihasilkan pada kelenjar tersebut mempunyai peran untuk mengendalikan suhu tubuh dan membuang racun melalui keringat yang dihasilkan. Keringat yang diekskresikan mengandung urea, asam, garam, NaCl, kelebihan air, dan sisa metabolisme sel lainnya. Kelenjar keringat memanjang dari epidermis masuk ke bagian dermis yang berupa pipa terpilin. Pangkal kelenjarnya menggulung, dikelilingi kapiler darah dan serabut saraf simpatetik. Kelenjar keringat menyerap cairan jaringan dari kapiler darah, terdiri dari air dan sekitar 1% larutan garam beserta urea. Cairan jaringan inilah yang dikeluarkan sebagai keringat melalui saluran keringat ke permukaan kulit. Generasi SMART, terdapat kurang lebih 2 juta kelenjar keringat tersebar di seluruh tubuh manusia dewasa dan menghasilkan keringat setiap harinya sekitar 225 ml. Kelenjar keringat bekerja di bawah pengaruh pusat pengaturan suhu tubuh dari sistem saraf pusat atau hipotalamus dan enzim bradikinin. Fungsi hipotalamus adalah memonitor dan mengendalikan suhu darah. Jika darah yang melalui hipotalamus suhunya lebih rendah dari normal, maka saraf pusat pencapai panas akan mengeluarkan rangsangan ke kulit untuk menurunkan kecepatan hilangnya panas. Hal itu dilakukan dengan cara mengurangi aliran darah yang melewati pembuluh darah, permukaan, dan mengurangi pembentukan keringat. Sebaliknya, jika darah melewati hipotalamus suhunya lebih tinggi, maka saraf pusat kehilangan panas dan akan mengurangi kecepatan metabolisme, menghentikan menggigil, dan meningkatkan kecepatan hilangnya panas melalui kulit. Pengeluaran keringat yang berlebihan bekerja berat, mengakibatkan banyak garam yang hilang dari dalam darah. Hal ini mengakibatkan kejang dan pingsan. Keluarnya keringat yang berlebihan akibat rangsangan saraf dapat terlihat dengan merahnya warna kulit akibat pelebaran pembuluh darah di lapisan dermis. Generasi SMART sebaliknya, penyempitan pembuluh darah dapat menyebabkan kulit menjadi pucat, misalnya pada saat kondisi ketakutan. Generasi SMART, mari kita lihat contoh soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Bagian kulit yang berfungsi menghasilkan keringat berada pada nomor A1, B2, C3, D4, dan E5. Generasi SMART, kunci jawabannya adalah C. Bagian yang ditunjuk adalah kelenjar keringat. Nomor 2, lapisan epidermis terluar yang tersusun atas sel-sel mati dan selalu mengelupas adalah A. Stratum granulosum, B. Stratum corneum, C. Stratum germinativum, D. Stratum lucidium, dan E. Stratum spinosum. Generasi SMART, jawabannya adalah B. Stratum corneum atau lapisan tanduk adalah lapisan terluar dari epidermis yang tersusun atas sel-sel mati dan sering mengelupas. Nomor 3. Kelenjar minyak atau glandula sebasei menghasilkan minyak yang berfungsi untuk A. Melindungi tubuh dari kuman, B. Melindungi tubuh dari zat kimia, C. Mencegah mengerutnya kulit secara berlebihan, D. Melindungi tubuh dari sengatan matahari, E. Menjaga agar pengeluaran air tidak berlebihan. Generasi SMART, jawabannya adalah C.
Salah satu fungsi glandula sebasei adalah menghasilkan minyak yang berfungsi untuk meminyaki rambut atau kulit dan mencegah kulit menjadi kering. Dalam hal ini, mencegah mengerutnya kulit. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas.